Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lustin Oktaviani Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mengajarkan tentang salah satu mata kuliah yang saya tempuh, yaitu apresiasi puisi. Kita mulai ke yang pertama. Yang pertama adalah hakikat atau pengertian puisi. Jadi, puisi adalah sebuah bentuk dari sebuah seni sastra yang menggunakan bahasa dan juga kata-kata secara kreatif untuk menyampaikan perasaan, gagasan, ataupun pengalaman melalui sebuah ritme, suara, dan juga makna ataupun citra. Menurut Waluyo, yaitu salah satu ahli dalam puisi, pada tahun 2013 beliau mengemukakan bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi ritme dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias yang imajinatif. Nah, untuk membedakan puisi dengan jenis-jenis karya sastra lainnya, kamu bisa memperhatikan ciri-ciri pada puisi berikut ini. Yang pertama, puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya setiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 lirik. Yang kedua, puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyi. Contohnya, penggunaan kata dalam puisi, "Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku." Seperti itu. Nah, yang ketiga, ada pula pada puisi tertentu, diksi pada puisi kerap memperhatikan rima-rimanya. Rima adalah suatu pengulangan bunyi baik dalam baris atau lirik atau pada akhir sajak. Contohnya bisa berbunyi A atau A B. Seperti itu. Supaya kamu lebih terangkai supaya puisi itu terangkai lebih indah. Makanya diperlukan rima tersebut. Nah, mari kita simak apa aja sih unsur-unsur pembentuk puisi itu. Jadi, ada yang namanya majas dan irama. Teks puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Teks puisi mengutamakan majas dan juga irama. Majas, figurative language, adalah bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Menggunakan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan tertentu, baik itu berdasar pengalaman, berdasarkan kesan, maupun imajinasi, bahkan juga perasaan penyairnya sendiri. Dan ada pula kata-kata yang berlambang. Puisi juga mengandung kata-kata yang memiliki lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya, rantai dan padi dan kapas. Dalam gambar Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka, lambang-lambang itu menyatakan arti-arti tertentu yang bisa dipahami oleh masyarakat umum. Secara singkatnya, jadi unsur-unsur puisi itu dibagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur fisik dan juga unsur batin. Unsur fisik itu unsur-unsur yang dapat dilihat bentuknya dan dapat dianalisis bentuknya seperti majas, rima, konotasi, kata berlambang, dan juga pengimajian. Dan yang kedua itu tadi, yaitu unsur batin. Unsur batin itu tidak dapat dilihat bentuknya, namun dapat dirasakan oleh para pendengar. Dan yang itu ada tema, amanat, dan juga sikap penyair saat menyairkan puisinya. Nah, jenis-jenis puisi itu banyak sekali, ada beragam. Jadi, yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif itu biasanya ada yang namanya balada dan ada juga yang namanya romansa. Nah, puisi ini mengandung isi hati atau pengungkapan perasaan si pengarang yang dituangkan dalam bentuk puisi tersebut. Yang kedua, ada puisi lirik yang berisi elgi, serenada, dan ode. Hal ini juga mirip tujuannya tuh dengan yang pertama tadi, yaitu mengungkapkan isi hati pengarang yang dituangkan dalam puisi mereka untuk dibaca atau didengarkan oleh para penikmatnya. Yang ketiga ada puisi deskriptif, yaitu berisi satire dan kritik sosial. Jenis ini mengandung suasana
atau peristiwa-peristiwa menarik yang telah dialami oleh para pengarang dan dituangkan ke dalam puisinya untuk menceritakan kejadian-kejadian yang sudah dia alami tadi. Nah, bentuk-bentuk puisi dalam puisi itu ada penyampaiannya ada banyak. Ada 2, nggak banyak sih 2. Jadi ada 2 yaitu dibacakan dan dideklamasikan, yaitu bisa dibentuk dalam musikalisasi puisi dan dramatisasi puisi. Banyak sekali loh contoh-contohnya, bisa dilihat di YouTube. Nah, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Berikut ada beberapa contoh puisi